Bab 971. Cahaya reinkarnasi adalah satu-satunya ketergantungan Moninger. Itu juga keberadaan dia yang berani melawan lawan sebagai rasa spiritual. Tetapi penggunaan cahaya reinkarnasi adalah harga energi yang dibangun di atas Moninger. Dia sangat lemah saat ini. Kekuatan kuburan reinkarnasi tidak berarti bahwa itu di atas seluruh sistem kekuatan virtual Kunlun. Mereka memiliki batasan. Pembatasan daya. Jika Anda ingin menembus batas, Anda hanya dapat menggunakan tubuh Chen Ye. Tetapi jika kekuatan Chen Ye tidak cukup memenuhi syarat, maka kedua belah pihak akan menderita. Moninger telah melampaui kekuatannya sendiri sejauh mungkin dalam menghadapi pembangkit tenaga Kaisar Realem Senior klan roh darah ini. Dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik yang tersisa akan segera tiba. Tanpa ragu, sosok merah itu langsung bergerak ke arah Chen Ye. Tepat saat dia hendak pergi, suara menembus udara terdengar, dan hantu panah merah melesat. Orang-orang yang membunuh roh darahku masih ingin pergi. Siapa yang memberimu keberanian? Raungan datang, dan wajah Moninger langsung pucat. Dia dan lelaki tua klan roh darah telah menemui jalan buntu terlalu lama. Saya tidak berharap sekelompok orang ini datang begitu cepat. Dia mengepalkan tangannya, dan dinding es muncul di belakangnya, melindunginya. Kupikir dinding es bisa memblokir beberapa titik, tapi aku tidak menyangka saat dinding es dan hantu panah bersentuhan, itu langsung hancur. Tidak ada kecocokan sama sekali. Engah. Hantu panah menembus tubuh Moninger di tempat. Hampir terluka parah. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya sangat lemah. Dia tidak peduli tentang apapun lagi, seberkas cahaya berkedip di antara alisnya, dan dia menghilang di tempat dalam sekejap. Dia tahu betul bahwa berapapun biayanya, dia harus segera pergi, jika tidak konsekuensinya akan serius. Tepat setelah Moninger menghilang, keberadaan 5 aura yang sangat menakutkan perlahan turun. Kelima orang ini adalah 5 roh darah yang tersisa di Kunlun Su. Ketika mereka melihat darah dan mayat di tanah, ada rasa dingin yang kuat di mata mereka. 6 dari mereka telah bertahan di alam rahasia roh darah untuk waktu yang tidak diketahui, dan mereka telah berdamai satu sama lain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada hari pertama alam rahasia dibuka, seorang pendamping jatuh. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah? Orang tua dengan Heva dan Tong Yan berjalan ke tempat di mana Moninger menghilang, menutup matanya, dan membukanya tiba-tiba setelah beberapa detik. Mata sangat serius. Napas pada orang ini sangat akrab, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik kuno yang bercampur? Orang tua lain melangkah maju, mengamati selama beberapa menit dan berkata kepada orang tua dengan wajah kekanak-kanakan, tidak sesederhana itu, saya telah melihat mayat, kerusakan harus datang dari kekuatan yang sangat kuat, yang tampaknya hanya tersedia di tempat kami. Ya, saya hanya tidak tahu mengapa ada di sini. Orang tua dengan Heva dan Tong Yan mengangguk, hantu merah seharusnya melarikan diri menggunakan metode rahasia. Itu terkena panah mematikanku. Itu tidak akan bertahan lama, dan dia tidak akan lari jauh. Ayo pergi untuk menemukannya secara terpisah. Juga, masalah ini ada hubungannya dengan pemuda di bawah kabut berwarna darah yang misterius, jadi perhatikan. Situasinya menjadi seperti ini, dan di luar kendali. Yang harus kita lakukan adalah membunuh semua ancaman di Buayan. Ya, 5 sosok menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di sebuah gua. Gua itu ditutupi oleh rumput liar yang rimbun, dan Chen Ye juga menggunakan beberapa formasi untuk menutupinya. Esensi dan darah sebagai panduan, ditambah kekuatan guntur ilahi. Sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Itu tidak mudah bahkan untuk Kaisar yang mulia Realem yang kuat. Adapun Moninger, mereka berdua memiliki kuburan reinkarnasi sebagai koneksi mereka, dan seharusnya mudah untuk menemukan diri mereka sendiri. Chen Ye meletakkan Moning di tanah, dan setelah memikirkannya, dia masih memberi makan ramuan, dan jarum perak di tangannya menembak langsung ke dada Moning di kiri dan kanan. Isyarat tangannya berada di atas denyut nadi Mourning, dan ekspresinya sedikit berubah. Cedera Moning lebih serius dari yang dia kira. Tidak hanya tubuh yang terluka, tetapi ada juga 2 racun di dalam tubuh. Ling Tian, bagaimana Nona Mo terluka? Chen Ye bertanya. Ye Ling Tian berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Pada saat itu, banyak orang terbunuh dalam jarak dekat. Ketika saya pulih, Nona Mo terluka. Bagus. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, mengulurkan tangannya, Jiu Tianxuan Yang Jue berbalik, dan jejak energi sejati tertinggal di ujung jarinya. Perlahan-lahan dari dada Mourning ke perut bagian bawah.
Gelombang. Mungkin karena rasa sakitnya, Moning mengeluarkan suara lembut. Chen Ye terganggu, dan terus mengekstraksi tubuh Moning dengan energi yang menyebalkan. 5 menit kemudian, cairan hitam mengalir keluar dari ujung jari Moning, dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Chen Ye menghela nafas, akhirnya hampir sampai. Alam mistis roh darah ini lebih buruk dari yang saya bayangkan. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan beberapa pembangkit tenaga klan roh darah di alam misterius roh darah hanya lebih tinggi dari yang itu. Tidak mungkin bagi saya untuk menghadapi Kaisar yang mulia realem sekarang. Lagi pula, Moninger bukanlah orang yang kuat di pemakaman reinkarnasi. Dari apa yang dikatakan Lin Qingxuan, Moninger hanyalah sebuah keberadaan yang tercampur, dan dia sedikit tidak berdaya untuk menghadapinya. Saat ini, satu-satunya caranya adalah dengan menggunakan kekuatan Sue Qiye. Hanya saja jika Sue Qiye ingin termotivasi, dia harus pergi ke tempat itu dulu. Tepat ketika Chen Ye berpikir dalam-dalam, ada suara langkah kaki di luar, dan semua orang menahan napas. Tiba-tiba, sosok merah tersandung dan bergegas masuk. Ledakan. Pada akhirnya, itu terbanting ke dalam lubang. Melihat sosok merah, Chen Ye tiba-tiba berdiri, dan bahkan mendukungnya dengan kedua tangan. Moninger, apa kabar? Wajah Moninger pucat, dan dia memaksakan dirinya untuk duduk. Pemilik makam, saya membunuh seorang lelaki tua klan roh darah tua, tetapi masih ada 5 yang tersisa. Salah satu dari 5 ini akan menimbulkan ancaman besar. Kepada pemilik makam, saat ini. Sebelum kata-kata itu selesai, hantu Moninger menjadi semakin lemah. Chen Ye sangat jelas tentang keadaan ini, yang persis sama dengan ketika para master besar sebelumnya pergi. Brengsek. Xiao Huang berdiri di bahu Chen Ye dan mengerutkan kening, dia menggunakan cahaya reinkarnasi, yang tidak diragukan lagi mencari kematian. Hei. Ketika Chen Ye mendengar suara itu, dia dengan cepat menatap Xiao Huang. Xiao Huang, apakah kamu punya solusi? Xiao Huang menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa ada begitu banyak cara? Dia adalah indera spiritual. Ketika kekuatan indera spiritual menghilang, dia akan menghilang di dunia. Ini adalah konservasi energi. Bahkan jika para dewa kuno ada hidup, saya khawatir mereka tidak akan bisa kembali ke langit. Moninger tersenyum enggan, pemilik makam. Ninger secara tidak sengaja bercampur dengan pemakaman reinkarnasi pada awalnya. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup Ninger untuk mengetahui pemilik makam. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan batuk beberapa kali, mengulurkan tangan dan melihat darah hitam. Chen Ye mengerutkan kening dengan cemas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melanjutkan. Hanya saja Ninger tidak bisa lagi menemani pemilik makam. Saya harap pemilik makam dapat mengungkap hal-hal di balik pemakaman reinkarnasi. Bab 972. Energi dan kekuatan dari ranah rahasia roh darah ini sangat cocok untuk pemakaman reinkarnasi. Jika pemilik makam menemukan beberapa peluang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ada kekuatan tempur. Moninger berkata, hantu di tubuhnya semakin ringan. Hampir transparan. Chen Ye memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dia mengepalkan tinjunya dan membanting ke tanah. Perasaan tidak berdaya ini sangat mencekik. Pada saat ini, Moning, yang tidak jauh di belakang, mungkin telah menghilang dari racun, dan secara bertahap membuka matanya. Ketika dia melihat Moninger yang secara bertahap kabur di kejauhan, matanya melebar dan dia berseru. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mirip. Itu hampir diukir dari cetakan yang sama dengannya. Bahkan darah di tubuhnya tampak mendidih karena orang ini. Sepertinya dia ada untuk gadis berbaju merah ini. Ketika Chen Ye dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka dengan cepat menoleh dan melirik Moning. Xiao Huang merasakan sesuatu dan berkata, sebenarnya, masih ada kesempatan. Mata Moninger juga cerah, dan dia menatap Moning. Moning memiliki esensi darah yang menjadi milik tubuhnya, jika dia ingin bertahan hidup, esensi darah ini adalah kuncinya. Chen Ye merasakan sesuatu dan bertanya pada Xiao Huang, apakah kamu punya solusi? Xiao Huang menggelengkan kepalanya, masalah ini, biarkan keduanya berkomunikasi, pilihan apapun terserah mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, Moninger berdiri dan berjalan menuju Moning dengan tubuh yang lemah. Meskipun Moning sedikit takut, dia berdiri secara naluriah. Apakah kamu benar-benar? Moninger tidak mengatakan omong kosong, kamu adalah aku adalah kamu dapat memahami bahwa kamu adalah tiruan dariku, dan keberadaanmu adalah untukku. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Entah aku akan menghilang, atau biarkan aku memasuki lautan kesadaranmu. Aku tidak memaksanya, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu.
Keluargamu membuatmu terlahir hanya untukku di zaman kuno. Mereka ingin mendapatkan berita tentangku darimu. Ekspresi Moning sangat bingung, tetapi dia cerdas dan dengan cepat memahami sesuatu. Beberapa hal yang saya tidak mengerti sejak saya masih kecil tampaknya terhubung. Dia ingat sebuah potret tua. Dia selalu berpikir bahwa potret itu adalah dirinya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia hanya bayangan gadis di depannya. Apa yang bisa saya dapatkan? Apakah saya akan menghilang? Setelah beberapa detik ragu-ragu, inilah dua pertanyaan yang diajukan Morning. Moninger menjadi semakin lemah, dia menggelengkan kepalanya, kamu dan aku adalah satu tubuh, kami menikmati tubuh dan darah bersama, aku bisa memberimu basis dan kekuatan kultivasi, dan bahkan memori kultivasi dari zaman kuno, sehingga Anda dapat membuat keputusan sendiri dalam banyak hal. Kunlun Su menanggalkan mantelnya yang indah. Itu kotor. Kamu harus merasakannya. Hanya dengan menjadi kuat kamu bisa mengendalikan segalanya, bahkan keluargamu. Juga, jika kamu tidak berjanji, aku akan memberimu ini. Aku punya satu syarat. Kita harus percaya pada satu orang, dan itu adalah pemilik makam. Mendengar kata-kata Moninger, Moning melirik Chen Ye, matanya tidak menentu. Chen Ye baik padanya, dia tidak bisa menolaknya, dan sekarang, ketika dia terluka, kekuatannya tidak bisa mengikuti. Jika dia tidak memilih gadis berpakaian merah di depannya, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari dunia rahasia roh darah hidup-hidup. Jadi, sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Moning mengangguk ringan, oke. Saya juga memiliki permintaan saya ingin melangkah ke ranah kaisar. Moninger mencibir, persyaratan Anda terlalu rendah, dan setelah Anda dan saya cocok bersama, Anda akan mengerti bahwa kultivasi Anda tidak akan pernah berakhir. Apa ranah kaisar? Tuan Makam, lindungi hukum untuk kita berdua. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia mengangguk, dan dua lampu dingin menyala. Itu adalah tombak pembantaian surga Jeoyu dan pedang surga pembantaian naga. Pedang dan tombak melayang di seluruh Chen Ye. Aura Chen Ye juga meledak. Xiao Huang juga melompat dari bahu Chen Ye, dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan dengan keras kepala menjaga pintu masuk gua. Meskipun Ye Lingtian tidak tahu apa yang terjadi di depannya, dia masih menggunakan senjatanya untuk melindungi Moninger dan Moning. Di dalam gua, Moninger mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya menyentuh tangan Moning, telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang mengelilingi tubuh Moninger. Hantu itu menghilang. Gua itu penuh dengan bintang. Pagi, jangan ada perlawanan, santai saja dan biarkan aku masuk ke tubuhmu. Mendengar kalimat ini, Moning mengangguk, memejamkan mata, dan bulu matanya bergetar. Tiba-tiba, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Moning. 7 lubang. Pori-pori. Dantian. Semua bintang. Garis keturunan Moning tampaknya terlihat jelas, dan kekuatan bintang tak berujung bersinar di gua seperti bintang terang. Setelah 10 detik, formasi menghilang. Hanya ada satu sosok yang tersisa, yaitu Moning. Rambut panjang Moning berkibar, angin bertiup, dan uap air di sekitarnya langsung membentuk kristal es. Seluruh gua berubah menjadi gua es dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, basis kultivasi Moning mulai naik. Sangat cepat. Reinkarnasi hidup dan mati, cloning seperti saya, takdir surga dimulai dengan bintang-bintang. Bibir merah Morning bergerak sedikit, seolah melantunkan semacam mantra. Kemudian, ranah pendakiannya yang cepat akhirnya berhenti. Akhirnya, tetaplah di lantai pertama ranah kaisar. Menabrak. Mata Moning terbuka, dan kilatan cahaya merah dan dingin melintas. Tanda merah menyala muncul di antara alisnya, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi merah menyala karena suatu alasan. Tidak hanya transformasi kekuatan, tetapi juga transformasi temperamen. Bahkan ada perasaan Wu Zetian naik tahta. Tatapan dingin Moning jatuh ke tubuh Chen Ye, niat membunuhnya mereda, dan bibir merahnya membentuk lengkungan. Menawan. Moning berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan lembut, saya telah melihat pemilik makam. Chen Ye sedikit terkejut, kehilangan akal untuk sesaat, dan bertanya, lalu aku harus memanggilmu apa sekarang? Moning tersenyum, dan makna es di sekitar tubuhnya menghilang, seolah membeku sejauh 1000 mil, berubah menjadi musim semi dalam satu malam. Pemilik makam harus memanggil saya Moning. Bagaimanapun, tubuh saya tidak ada di sini, dan pemilik tubuh ini adalah Moning. Sekarang dia mengendalikan segala sesuatu tentang saya. Adapun beberapa seni bela diri dalam ingatan saya masih membutuhkannya. Waktunya bangun.
Ini akan memakan waktu sekitar 7 hari. Setelah 7 hari, jika kamu menghadapi kekuatan dari perlombaan roh darah, berkabung setidaknya tidak akan terlalu malu. Setelah saya keluar, saya akan mengendalikan keluargamu. Jika keluarga Han memperlakukan pemilik makam seperti ini, saya harus membiarkan mereka mengerti satu hal. Di zaman kuno, status keluarga Han hanya layak untuk keluarga Mo saya. Pada saat ini, Moning meledak dengan momentum yang sangat kuat, seperti seorang dewi yang turun. Chen Ye melirik Moning, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, ada kejutan di luar gua. Bahkan formasi pelindung yang dibentuk oleh Chen Ye tampaknya tidak mampu menanggungnya, dan itu langsung pecah. Xiao Huang menyipitkan matanya dan melihat keluar, dan berkata, tampaknya visi penggabungan Moning dan Moninger telah mengkhawatirkan beberapa keberadaan. Bab 973. Membangkitkan keberadaan. Chen Ye melihat keluar pintu masuk gua, kecuali perasaan gemetar, tidak ada satu pun sosok. Mungkinkah pembangkit tenaga klan roh darah yang tersisa akan datang? Seluruh tubuh Xiao Huang meledak dengan arti yang sangat kuat dari guntur dan kilat, tetapi dia tidak menjawab. Dan Moning juga datang ke sisi Chen Ye dan berkata, Tuan Makam, beri saya 3 menit, saat ini, negara kita belum sepenuhnya terintegrasi, saya harus menggunakan beberapa teknik untuk secara paksa mengintegrasikan ingatan seni bela diri. Jika tidak, di wajah dari keberadaan yang kuat, kamu masih tidak memenuhi syarat. Setelah berbicara, Moning datang ke belakang, duduk bersila, menahan napas, dan menjalankan latihan, pakaian merah darahnya melayang. Lampu merah terus menyebar. Chen Ye terus menatap pintu masuk gua, dan dia bisa merasakan getarannya semakin kuat. Apa sebenarnya itu? Setelah 10 detik penuh, bayangan gelap yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba muncul. Melihat bayangan gelap ini, meskipun Chen Ye telah melihat banyak dunia, dia terpana oleh semua yang ada di depannya. Ini adalah ular raksasa yang tingginya 100 meter. Tubuh ular itu ditutupi dengan batu yang terangkat, yang tampak mengerikan. Cahaya redup menyinari batu kunci. Dari kejauhan, tampaknya lurus ke langit. Chen Ye memandang Xiao Huang di sampingnya, dan menemukan bahwa mata Xiao Huang memiliki rasa keseriusan yang kuat. Berbicara secara logis, garis keturunan tubuh Xiao Huang berasal dari zaman kuno, dan hanya ada sedikit monster yang dapat diperlakukan dengan sangat serius. Di depannya, dia bisa merasakan niat Xiao Huang untuk menghadapi bahaya dari benda ini. Orang-orang dari perlombaan roh darah di tempat ini seharusnya tidak datang untuk saat ini, hanya karena tempat ini adalah wilayah orang ini. Jika kita tidak menyelesaikan orang ini, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar. Dan aku merasakan garis keturunan kuno dari orang ini. Pasti ada yang salah dengan asal-usul orang ini. Jika kamu menyerahkan binatang ini, kamu setidaknya bisa menghancurkan 3 kaisar. Bahkan di alam rahasia roh darah kuat yang ingin menggerakkan kamu tidak memenuhi syarat. Ketika Xiao Huang berbicara, cahaya sedingin es melintas. Itu adalah tubuh ular raksasa. Matanya begitu dingin bahkan membuat tubuh Ye Lingtian di kerajaan virtual hampir kaku. Hampir beku. Sekelompok semut, tempat ini adalah tempat Sisunku, tahukah kamu harga membobol tempat ini? Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Semua berlutut dan mati untukku. Suara mengancam dari langit terdengar. Gelombang suara tak berujung langsung menghancurkan formasi Chen Ye. Tanpa formasi, Ye Lingtian memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Bahkan Chen Ye mundur beberapa langkah, darah di tubuhnya tampak membeku. Xiao Huang tidak bergerak, dan mengeluarkan raungan rendah. Chen Ye melirik Moning di dalam, dan Moning mungkin terpengaruh pada saat ini, dan ekspresinya sangat jelek. Karena dia berjanji untuk memberi Moning beberapa menit, dia secara alami melakukannya, dia meremas jari-jarinya dan mengeluarkan setetes darah lagi. Esensi darah menyebar, dan itu memadatkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, membentuk penghalang berwarna darah. Penghalang berwarna darah samar-samar menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Tidak bisa bertahan lama. Si Zun memandang beberapa orang di pintu masuk gua tanpa reaksi apapun, dan mencibir, sepertinya Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksud, tidak apa-apa, napas di tubuh Anda tidak buruk, energi ini misteri roh darah tidak bisa membiarkan saya menerobos. Tetapi jika Anda melahap Anda, itu akan banyak meningkatkan kultivasi saya. Setelah kata-kata itu jatuh, si Zun jatuh dari langit, angin menari, dan sinar cahaya yang menyilaukan dipantulkan ke seluruh tubuhnya. Cahaya di sekitar tubuhnya bahkan seperti pisau, dan dimanapun disentuh, semuanya retak, dan pohon raksasa itu bahkan hancur. Xiao Huang melirik Chen Ye dan berkata, orang ini, kamu jelas bukan lawannya,
itu hanyalah mesin penghancur. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa mengatasinya. Jika aku bisa menahan lawan, kamu akan menembak lagi. Dengarkan perintahku. Ini baik. Chen Ye masing-masing memegang pedang pembunuh naga dan tombak pembantai surga Jiuyu di tangan kiri dan kanannya. Darah di tubuhnya terisi, siap menembak kapan saja. Tapi Xiao Huang mengaum dan bergegas menuju Si Zun. Lawanmu adalah aku. Meskipun keadaanku saat ini hanya berevolusi ke tingkat kedua dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari esensi darah kuno, tidak mudah bagimu untuk menggerakkanku. Xiao Huang seperti kilatan petir, dan langsung muncul di belakang Si Zun. Cakar tajam menebas tepat di tubuh Si Zun, dan retakan terbentuk secara langsung. Si Zun jelas tidak mengharapkan Xiao Huang untuk berbicara, dan metodenya bahkan lebih tidak merata. Itu dengan cepat bangun, tubuhnya berputar di udara, dan ekornya yang penuh dengan kekuatan ledakan menabrak Xiao Huang dengan keras. Xiao Huang mencibir, tubuhmu terlalu besar, mungkin berguna untuk berurusan dengan manusia atau binatang buas lainnya, tetapi bagiku, ini adalah kelemahan terbesarmu. Setelah selesai berbicara, murid biru Xiao Huang melepaskan kekuatan dahsyat dari Divine Thunder, dan bahkan menggunakan kekuatan Divine Thunder untuk terbang setinggi puluhan meter, dan akhirnya mendarat dengan kuat di atas kepala Si Zun. Meskipun aku tidak tahu di mana gerbang hidupmu, jika kamu kehilangan penglihatanmu, itu akan sangat menyakitkan. Ketika Si Zun mendengar kata-kata Xiao Huang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia ingin menyingkirkan Xiao Huang, tetapi menemukan bahwa Xiao Huang seperti gunung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, cakar tajam pedang itu, dengan kekuatan guntur ilahi, langsung menusuk mata Si Zun. Waktu. Dengan suara, mata Si Zun langsung berlumuran darah. Darah bahkan tumpah di tubuh Xiao Huang. Apa? Si Zun meraung marah, dan ada kekuatan anti guncangan yang kuat dari tubuhnya. Ekor lembut menabrak kepalanya dengan keras. Si Zun ingin mengalahkan Xiao Huang dengan segala cara. Xiao Huang ingin menghancurkan mata Si Zun yang lain, tapi jelas sudah terlambat sekarang. Embusan angin menelannya, dia tahu dia tidak bisa menghindar, dia hanya bisa melebarkan pupil merahnya, dan kekuatan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Di pupil merah, sepertinya ada kata-kata kuno yang berkedip lagi dan lagi. Ding! Ekor kekuatan penghancur Si Zun tergantung di depan Xiao Huang, tidak bisa bergerak maju. Tentu saja, tubuh Xiao Huang gemetar. Kekuatan yang dikeluarkan oleh pupil merahnya didasarkan pada kekuatannya. Sekarang ia belum berevolusi menjadi bentuk akhirnya, itu jelas tidak memenuhi syarat. Tetapi semua tindakan ini jatuh di mata Si Zun, tetapi mereka benar-benar ketakutan. Ia tahu betapa kuatnya itu, dan pukulan ini sebanding dengan alam manusia kaisar. Binatang buas biasa tidak memenuhi syarat untuk melawan. Tapi apa yang terjadi di depan Anda? Semut kecil seperti itu benar-benar dapat memblokir pukulan ini. Bahkan Chen Ye terkejut, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Tubuh Xiao Huang terlalu kecil untuk bisa mengguncang keberadaan seperti itu. Pada saat ini, Xiao Huang, yang gemetaran, berkata, sekarang, di antara alisnya. Baru pada saat itulah Chen Ye mendapatkan kembali akal sehatnya, dan tanpa berbicara omong kosong, dia mengepalkan tombak pembantaian surga Jiuyu, menginjak kakinya, dan berjalan menuju Si Zun. Bab 974. Dia tidak berani menganggapnya enteng, dan bahkan menunjukkan 3 tombak penghancur surga Lin Qingxuan. Udara sepertinya terkoyak. Tombak pembantaian surga Jiuyu menari seperti ular di tangannya. Itu bahkan menggambar rune kuno. Tombak itu menghancurkan rune. Cahaya itu meledak sepenuhnya, menelan dunia, seperti letusan gunung berapi. Seolah-olah apinya menyala, memenuhi seluruh dunia. Niat tombak Chen Ye menyebar, dan kekuatan untuk menghancurkan dan menghancurkan menyebar seperti orang gila. Arti tombak berubah menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Momentum menakutkan langsung melonjak, guntur ilahi, api tak terpadamkan, 2 kekuatan membungkus niat tombak yang berubah menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya, dan menyelimuti alis Si Zun. Si Zun jelas merasa ada yang tidak beres dan ingin menyingkirkan Xiao Huang, tapi sudah terlambat. Niat tombak yang diselimuti Jiuyu's Killing Spear langsung mengenai titik vital Si Zun. Sisik-sisik yang ditutupi oleh batu hitam itu langsung dibuka, dan sebuah lubang dibuat. Darah mengalir, secara bertahap mewarnai seluruh kepala ular Si Zun. Manusia sialan, mati untukku. Ada raungan dari Si Zun, dan napas di tubuhnya tiba-tiba terlepas, dan tubuhnya benar-benar membengkak lagi. Bahkan seperti gunung. Momentum yang kuat bahkan membuat Xiao Huang Zen terbang. Jejak darah muncul di pupil merah Xiao Huang, tubuhnya terbalik di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah.
Sebuah lubang yang dalam terbentuk. Pukulan ini membuat tubuh Xiao Huang jauh lebih lemah. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Chen Ye, hati-hati. Tapi sudah terlambat. Si Zun membuka mulutnya yang ganas dan menyerang langsung ke arah Chen Ye. Chen Ye melangkah ringan, dan ingin pergi, kekuatan kekerasan mendarat langsung. Ledakan. Chen Ye hanya merasakan raungan meledak, dan gelombang udara tak berujung diselimuti ke segala arah. Seluruh tubuhnya tampak hancur oleh kekuatan. Jika dia tidak menghindari beberapa poin, jika dia menahan semua kekuatan, dia akan mati. Di bawah perlawanan keras, Chen Ye menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya bahkan mundur. Jelas tak terkalahkan. Untungnya, efek dari latihan tubuh diberikan pada saat ini, dan cedera pada tubuh pulih dengan cepat. Xiao Huang datang ke sisi Chen Ye, dan bahkan berdiri di bahu Chen Ye, dan melanjutkan, orang ini seperti baja dan besi, sangat sulit untuk dibuka, hanya kepalanya yang bisa terluka parah, tetapi saat ini, saya merusak. Matanya benar-benar membuat marah orang ini, dan tubuhnya bahkan lebih merepotkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Moning? Chen Ye melirik gua dan berkata, 2 menit. Xiao Huang ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, oke, tapi sisanya mungkin tergantung padamu. Tubuhku sepertinya. Chen Ye terkejut, mengandalkan dirinya sendiri. Apa artinya? Sebelum Xiao Huang bisa selesai berbicara, Chen Ye menemukan bahwa Xiao Huang menutup matanya dengan linglung, dan jatuh ke dalam pelukannya. Itu bahkan membuat suara mendengkur. Xiao Huang benar-benar tertidur lagi. Apa-apaan? Mengapa rantai itu jatuh lagi di saat yang kritis? Sekarang biarkan dia melawan sendirian, menghadap si Zun, bagaimana cara memblokirnya. Pada saat ini, ada raungan dingin lainnya di atas kepalanya, semut, mati. Temanmu tidak bisa membantumu. Manusia kecil, berani memprovokasi si Zunku. Ini konyol. Mata si Zun dingin, dan dia sedikit takut dengan pupil merah Xiao Huang. Sekarang ancaman Xiao Huang telah dicabut, menghadap Chen Ye, dia memiliki hak mutlak untuk mendominasi. Ia ingin benar-benar menghancurkan manusia yang rendah hati ini. Si Zun jatuh dari langit, kali ini, alih-alih memukul Chen Ye, dia masuk ke tanah di bawah kakinya dan menghilang. Beberapa detik kemudian, tanah bergetar, dan semua yang ada di bawah kaki Chen Ye langsung terangkat. Si Zun membuka mulutnya yang besar dan ingin menelan Chen Ye. Keluar dari sini. Zanlong Wen Tianjian, ayo. Tanpa Xiao Huang, Chen Ye secara alami tidak bisa duduk diam. Sword Inten dan Spear Inten dirilis secara bersamaan. Jalan jimat, guntur ilahi, api yang tak terpadamkan, dan bahkan energi iblis semuanya tersapu. Pedang itu penuh energi, dan nyala api melonjak. Tombak itu melahapnya seperti seekor naga. Chen Ye belum pernah menggunakan dua senjata ajaib ini secara bersamaan, tetapi sekarang, ketika dia menggunakannya, dia langsung membentuk 10.000 pedang ki dan niat tombak. Seperti badai dahsyat, dia menuju si Zun. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh si Zun dengan gila, dan batu di permukaan sedikit hancur. Kekuatan ini cukup untuk mengubah banyak monster menjadi genangan darah, tetapi menghadapi si Zun, mereka tidak akan terluka sama sekali. Bahkan si Zun masih terkena energi pedang dan niat tombak. Tidak buruk bahwa kekuatan ini dapat meledak pada seekor semut, tetapi kamu menghadapiku, pria yang rendah hati, mati untukku. Si Zun membuka mulutnya yang besar, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Bahkan setiap batu penuh dengan api. Jatuh seperti meteorit. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan tombak pembunuh langit Jiuyu melengkung di udara, membentuk penghalang merah. Penghalang itu ingin memblokirnya, tetapi itu hancur di tempat. Jiuyu Killing Spear juga melepaskan diri dari telapak tangan Chen Ye, membalik, dan menancapkannya dengan kuat di tanah. Kekuatan anti guncangan yang besar membuat tubuh Chen Ye melonjak. Sulit sampai ekstrim. Chen Ye jatuh ke tanah, wajahnya keras untuk melihat ekstrim. Si Zun mencibir, tidak memberi Chen Ye kesempatan untuk melawan sama sekali, membuat suara seperti merobek udara, dan berjalan menuju Chen Ye lagi. Semut, kamu masih ingin mengguncangku berdasarkan kekuatanmu. Tahukah Anda berapa lama saya tinggal di sini? Ketika alam rahasia dibuka, itu adalah awal dari kelahiran saya. Saya menyerap darah dan roh tempat ini dari seekor ular kecil dan bergabung dengan tubuh batu. Berapa banyak? Apakah saya membayar? Bagaimana ini bisa diguncang oleh junior tanpa nama sepertimu? Saya tidak tahu berapa tahun saya telah bertahan di sini, dan Anda semut yang rendah hati hanya menyerap energi spiritual selama 20 tahun.
Tidak ada perbedaan antara membunuh semut dan mencubit semut dalam keberadaan Anda. Dengan teriakan marah, Si Zun muncul di depan Chen Ye, sisiknya yang dipenuhi batu bahkan terlepas dan berubah menjadi jarum baja dan menembak ke arah Chen Ye. Padat, menutupi langit. Manusia yang rendah hati, kamu bisa merasa putus asa sekarang. Wilayahmu terlalu rendah, dan itu cukup bagiku untuk menancapkan gigiku. Aku tahu keberadaan di dalam gua, yang cukup untuk aku serap. Ketika kamu terpecahkan, aku akan menginjak gua. Pada saat ini, Si Zun tampaknya mengendalikan segalanya. Ia lahir di alam rahasia roh darah ini. Ia tahu aturan di sini lebih baik daripada siapapun, dan setiap gerakan yang dibuatnya sejalan dengan aturan kekuatan di alam rahasia. Chen Ye menyaksikan niat membunuh yang padat tersapu, dia tidak bisa terlalu peduli, dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia ingin memanggil tombak pembantai surga Jeoyu, tapi dia tidak punya kesempatan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan pedang pembunuh naga untuk meminta pedang surgawi mengorbankan 10.000 pedang dan kembali ke leluhurnya. Chen Ye hari ini, sekali lagi menggunakan pedang Chen Tianli, memiliki momentum yang luar biasa. Sebuah pedang keluar dan berubah menjadi 10.000 maksud pedang, seperti hujan meteor. Langit dan bumi menjadi padat. Sword Inten adalah domainnya sendiri. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan niat membunuh Si Zun dalam sekejap mata. Raungan besar bergema. Debu memercik ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Bab 975. Pada saat yang sama, Chen Ye merasakan sesuatu, dan pedang pembunuh naga di tangannya terbang keluar. Jelas, Zanlong Wentianjian ingin memperjuangkan Chen Ye. 9 meter Sky Slattering Spear memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada pedang Wentian pembunuh naga, tetapi dalam hal kecocokan dan kesetiaan, tidak ada senjata yang dapat dibandingkan dengan pedang Wentian pembunuh naga. Pedang Zanlong Wentian terbang ke debu dan menghilang. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menangkap pedang pembunuh naga. Meskipun pedang pembunuh naga sangat kuat, ia tidak memiliki hak untuk melawan di hadapan binatang buas ini. Bahkan mungkin ada kecelakaan. Merobek. Saat berikutnya, Si Zun mengeluarkan raungan marah. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulir, dan asap dan debu yang menutupi garis pandang menghilang secara langsung. Garis pandang Chen Ye jelas, dan dia melihat pedang Wentian pembunuh naga berputar-putar di sekitar Si Zun. Setiap pukulan menghantam Si Zun dengan kekuatan terkuat. Hanya mendengar suara simfoni emas dan besi. Tapi tidak ada kerusakan yang dilakukan. Satu binatang dan satu pedang terus bersentuhan. Provokasi pedang Zanlong Wentian benar-benar membuat marah Si Zun. Si Zun bergoyang, dan roh jahat itu melahap semuanya seperti kekuatan yang mengerikan. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya yang besar dan menelan pedang surga pembunuh naga. Wajah Chen Ye salah, dan satu-satunya jejak kontak menghilang tiba-tiba. Pedang Zanlong Wentian sangat penting baginya. Dari Jiangcheng ke Provinsi Jiangnan, ke ibu kota, dan bahkan Kunlun Su, pedang Zanlong Wentian seperti pendamping yang bertarung berdampingan dengannya. Sekarang dia tiba-tiba kehilangan kontak, Chen Ye gugup. Si Zun memandang Chen Ye dan mencibir, "Yi, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa pedang dapat mempengaruhiku? Itu konyol. Sekarang bahkan pedangmu telah menjadi makananku, aku tidak tahu bagaimana perasaanku." Begitu kata-kata itu jatuh, senyum Si Zun tiba-tiba menegang karena suatu alasan. Dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba, tetapi menemukan bahwa ada celah di bawah lehernya. Noda darah kecil muncul entah dari mana. Kemudian, pedang terbang langsung dari noda darah. Bagaimana bisa? Melihat tanda pedang ini, Si Zun tidak dapat membayangkan bahwa pedang roh manusia yang begitu rendah hati dapat mematahkan tubuhnya. Itu menatap pedang Zanlong Wentian, tetapi menemukan bahwa pedang Zanlong Wentian terbungkus dalam cahaya redup. Sangat aneh. Apakah ini cahaya reinkarnasi? Chen Ye menghela nafas ketika dia melihat pedang Zanlong Wentian terbang keluar. Cahaya reinkarnasi. Secara alami, dia juga memperhatikan cahaya di pedang Zanlong Wentian. Ini berbeda dari kekuatan Kunlun Su. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, itu agak dekat dengan energi di ratusan batu nisan di pemakaman reinkarnasi. Mungkinkah yang disebut cahaya reinkarnasi ini terkait dengan kuburan reinkarnasi? Bagaimanapun, pedang pembunuh naga dan surga yang bertanya telah dilemparkan ke pemakaman reinkarnasi. Chen Ye mengepalkan jarinya dan ingin mengambil kembali pedang pembunuh naga Wentian, tetapi menemukan bahwa masih belum ada hubungan antara keduanya. Dia memperhatikan bahwa cahaya reinkarnasi pada pedang Zanlong Wentian secara bertahap menghilang, dan tubuh pedang itu sangat redup, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya.
Chen Ye buru-buru menjalankan energinya yang menyebalkan dan menerapkan kekuatannya ke kakinya. Seluruh orang mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Saat aku hendak memegang pedang pembunuh naga, angin kencang menerpa. Saya melihat ekor Si Zun pertama kali muncul di depan pedang Zanlong Wentian, ekornya berguling, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, langsung membungkus pedang naga Zan Wentian. Sword of Dragon Slaying and Asking Heaven sepertinya disegel di sebuah batu besar. Si Zun tahu bahwa tidak ada ancaman dari pedang pembunuh naga, jadi dia langsung menelannya. Detik berikutnya, dia bergegas menuju Chen Ye. Dalam pandangannya, pelakunya adalah Chen Ye. Anak ini harus mati. Saat itu dengan cepat mendekati Chen Ye, seberkas cahaya muncul di gua. Aura yang sangat kuat melesat ke langit. Kemudian seorang gadis berpakaian merah digantung di udara. 3 menit sudah habis. Monster biasa berani menyerang pemilik makam dan mencari kematian. Moning mendengus dingin, dan radius 10 mil sepertinya membeku. Ada kepingan salju di langit. Kemudian, Moning menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang sedingin es terbang keluar dari telapak tangannya dan menembak Chen Ye. Wah! Cahaya dingin melintas, dan energi pedang menyapu seluruh dunia. Noda darah tampaknya telah mewarnai Wang Xia di cakrawala. Si Zun terhuyung. Kali ini, dia diserang oleh Fei Jian tanpa tindakan pencegahan, dan daging di sisi Si Zun benar-benar terkoyak seperti yang terlihat dengan mata telanjang. Luka ganas muncul, dan darah merah mengalir seperti air mancur. Mengaum. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan patung batu itu mengerang. Itu secara alami menyadari kengerian gadis berpakaian merah, melirik gadis berpakaian merah, dan siap untuk mundur. Jika tidak terluka, itu mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Moning menatap Si Zun yang hendak pergi, dan mencibir, apakah begitu mudah untuk pergi. Dinding es itu unik. Jari-jarinya yang ramping dengan cepat tersedak, tanah bergetar, dan tetesan air di udara terus berkumpul, membentuk dinding es ke segala arah. Menghalangi jalan Si Zun. Dinding es terus berkumpul, menekan ke arah Si Zun dengan kejam. Moning jatuh dari langit, dan pedang es di tangannya tampaknya telah berubah menjadi 100 kaki dan menebas di langit. Sekarang dia berada di atas kaisar, dan dia memiliki kontak dengan ratusan master besar di kuburan reinkarnasi, dan pemahamannya tentang seni bela diri jauh melampaui segalanya. Kecuali pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dan akhir kaisar senior stage, orang biasa ingin mengguncangnya, itu benar-benar tidak mungkin. Merobek. Di mata ketakutan Si Zun, niat pedang menebas langsung ke ekor Si Zun. Batu-batu di permukaan tubuh langsung berubah menjadi bubuk. Niat pedang meluas, dan dagingnya kabur. Sebuah ekor dipotong secara langsung. Si Zun merintih, tidak lagi peduli tentang segalanya, membuka mulutnya yang besar, dan meludahkan batu spiritual Qian. Batu roh meledak, dan energi kekerasan tersapu ke arah Moning. Moning tertegun, dan berkata dengan terkejut, sesuatu dari perlombaan roh darah. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Ketika Moning kehilangan akal sehatnya, Si Zun menyeret ekornya yang besar penuh darah dan mengebor ke tanah. Melihat dia akan masuk, Chen Ye melangkah keluar dan meraih tubuh Si Zun dengan 5 jarinya. Juga memasuki tanah. Pedang Zanlong Wentian masih ada di perut Si Zun, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan orang ini pergi dengan mudah. Tuan Kuburan. Moning menyingkirkan cahaya biru di depannya dan mendarat di tanah, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang lain di tanah kecuali genangan darah. Pemilik makam dan patung batu yang terluka menghilang. Brengsek. Pakaian merah Moning berkibar, dan dia mengikuti lubang yang dalam di tanah dan akhirnya sampai di tepi tebing. Dia melihat ketinggian hampir 10.000 meter, matanya serius, sepertinya Si Zun, monster itu, membawa pemilik makam ke bawah tebing. Ada formasi kuno di sekitar tebing. Saya tidak akrab dengannya, dan melanggarnya dengan gegabah pasti akan membahayakan pemilik makam. Saya hanya bisa menunggu di sini. Seharusnya tidak mungkin bagi Si Zun untuk terluka parah hingga mengancam pemilik makam. Ini mungkin kesempatan bagi pemilik makam untuk berada di alam rahasia roh darah.